Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Pak Rijal hari ini untuk mengikuti kegiatan belajar online bersama Pak Rijal untuk pelajaran matematika bagi siswa kelas 9. Hari ini kita akan belajar tentang tata cara membuat grafik persamaan kuadrat. Langsung saja kita menuju ke contoh yang pertama, yaitu grafik fungsi kuadrat untuk fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangkan dengan 2x dikurang 12 adalah berapa? Untuk menjawab soal seperti ini, langkah pertama kamu harus mencari titik puncaknya dulu dengan cara mencari titik xp dan yp nya. Nah, sementara itu rumus xp adalah min b per a. Berarti kamu masukkan dulu nilai ABC-nya dari petunjuk di atas tadi. A-nya adalah 2, B-nya negatif 2, C-nya adalah negatif 12. Berarti dari sini kita bisa dapat nilai XP-nya adalah negatif dari min 2 dibagi dengan 2. Maka hasil XP-nya adalah 2 dibagi 2, yaitu 1. Setelah dapat XP-nya 1, tinggal kamu cari YP. Cara mencari YP, kamu tulis dulu fungsi yang ini. Berarti fx sama dengan 2x kuadrat kurang 2x kurang 12. Cara dapetin YP adalah masukkan nilai xp ke dalam fungsi ini, ya. Berarti kita hitung dia menjadi x-nya diganti menjadi angka 1. Maka dia menjadi 2 dalam kurung 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangkan dengan 12. Berarti YP-nya adalah 2 dikurang 2 dikurang 12. Maka hasilnya adalah negatif 16. Dari sini kita dapat nilai XP sama YP-nya adalah 1, negatif 16. Nah, setelah kita dapat nilai XP dan YP-nya, maka kita cari titik potong sumbu X. Langkah kedua, kita cari titik potong sumbu X. Cara mencarinya adalah kita tuliskan ulang fungsi kuadratnya tadi ini. Kita buat dia jadi sama dengan 0. Berarti bisa kita tulis nilainya menjadi 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 12 sama dengan 0. Kita cari titik potong sumbu x-nya dengan cara kita sederhanakan dulu fungsinya. Semuanya kita bagi dengan 2, maka akan menjadi x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Dari sini langkah yang kamu lakukan adalah kamu faktorkan. Maka yang ini merupakan hasil jumlahnya nilainya min 1. Yang negatif 6 adalah hasil dari perkaliannya. Kamu cari angka berapa yang kalau dikalikan menjadi negatif 6 dijumlah menjadi negatif 1, yaitu perkalian dari negatif 3 dengan positif 2. Sehingga kalau udah dibuat seperti ini, kamu cari nilai x1 dan x2 nya. Berarti x yang pertamanya x3 sama dengan 0, x tambah 2 juga sama dengan 0. Berarti x yang pertamanya 3-nya pindahkan ruasnya ke belakang menjadi positif 3. X yang keduanya menjadi 2-nya dipindahkan ke ruas belakang menjadi negatif 2. Jadi titik potong sumbu X-nya adalah 3,0 dan negatif 2,0. Setelah itu, langkah ketiga bisa kamu buat gambarnya. Oke. Yang ketiga tinggal buat gambar. Buat gambar itu, kamu harus tulis dulu titik-titik yang tadi tersedia dari mulai dengan titik puncak. Titik puncaknya tadi nilainya adalah 1, negatif 16. Berarti kita tulis 1, negatif 16. Titik yang lainnya, titik potong sumbu X-nya adalah 3,0
dan negatif 2,0. Dari sini bisa kita buat gambarnya. Oke, kita buat secara acak aja gambarnya, kurang lebih seperti ini. Ini adalah gambar dari koordinat kartesius. Kita tentukan dulu titik puncaknya dulu nih di mana. 1, negatif 16. Berarti ke kanannya 1, ke bawahnya negatif 16. Kira-kira titiknya ada di sini ya. Oke, kira-kira titiknya ada di sini. Lalu kita buat yang 3,0. 3,0 berarti dia ke sebelah kanan 3 dan dia terletak di garis sumbu X. Oke, kira-kira titik yang kedua ada di sini. Lalu berikutnya untuk yang negatif 2,0 itu ada di sebelah kiri. Berarti kira-kira di sebelah sini negatif 2, maka titiknya ada di sini nih, negatif 2,0. Setelah itu tinggal kamu gambar kurvanya dari negatif 2 menuju ke titik puncak, dari negatif 2,0 menuju ke titik puncak sampai ke balik lagi ke titik 3 ya, ke titik 3,0. Nah, kurang lebih gambarnya jadi seperti ini gambar kurvanya. Berikutnya yang kedua yaitu fungsi kuadrat. Pertanyaannya seperti ini. Fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik balik 4,-7 dan melalui titik 0,14 adalah berapa? Cara menjawab soal seperti ini adalah yang pertama, kita menggunakan rumus Tipuntila, artinya titik puncak dan titik lain. Rumus Tipuntila adalah Y sama dengan A dalam kurung X dikurangkan dengan XP pangkat 2 ditambah dengan YP. XP sama YP ini adalah titik balik atau disebut dengan titik puncak ya. Jadi ini adalah titik balik atau titik puncak. Oke. Ini 4-nya XP, negatif 7-nya adalah YP. Sementara itu untuk titik lainnya yaitu X sama Y-nya adalah 0,14. Setelah didapatkan seperti ini, langkah pertama kita harus mencari nilai A-nya terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumusnya. Kita masukkan semua unsur dari XP sama YP dan X dan Y-nya. Tadi rumusnya Y sama dengan A ditambah X kurangnya XP kuadrat ditambah dengan YP. Y-nya 14, X-nya 0, XP-nya 4, YP-nya min 7. Oke, kita masuk ke hitungannya. Maka dia akan menjadi 14 sama dengan A dikali 0 kurangi 4 jadi negatif 4 dikuadratkan menjadi 16. A kali 16 plus kali min menjadi minus 7. Oke, kita pindahkan negatif 7-nya ke depan. Berarti 14 tambah 7 sama dengan 16A. Oke, setelah kita dapat seperti ini, kita jumlahkan 14 ditambah 7 yaitu menjadi 21 sama dengan 16A. Berarti nilai A-nya adalah 16/21. Setelah terbalik, nilai A-nya adalah 21/16. Setelah dapat bentuk yang seperti ini, tinggal kita tuliskan ulang ke dalam bentuk rumus. Jadi nilai Y tadi A dalam kurung X min XP kuadrat ditambah dengan YP. X sama Y-nya harus kamu buat jadi bentuk yang tetap kecuali huruf A. Berarti nilai Y atau nilai fungsinya adalah A-nya tadi nilainya 21/16. Berarti 21/16 dalam kurung X dikurangkan dengan XP. XP nilainya tadi berapa? Yaitu dikurangkan dengan 4 kuadrat ditambah dengan YP. YP-nya negatif 7 tambah dengan negatif 7. Setelah buat seperti ini tinggal kamu rapihkan, maka nilai fungsinya menjadi
Y sama dengan 21/16 dalam kurung X kurangi 4 kuadrat plus kali min menjadi min